Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Info Papua TV. Channel ini menyajikan video-video menarik tentang kehidupan sehari-hari di Papua, dari pemerintahan hingga masyarakat, seperti perkantoran, tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, tempat hiburan, sekolah, jalan, pasar, dan tempat umum lainnya yang akan jadi informasi untuk warganet. Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman menelusuri salah satu jalan di Kota Timika, yaitu Jalan Sudarso. Kita sudah berada tepat di Jalan Sudarso. Cuaca pada siang hari ini sangat bagus, matahari cerah, dan kondisi keamanan sangat kondusif. Sambil menikmati pemandangan Kota Timika, saya akan sedikit menerangkan tempat-tempat publik atau tempat umum yang biasa dikunjungi orang, dan juga akan menerangkan asal nama Jalan Sudarso. Nama jalan ini diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, yakni Komodor Sudarso. Nama aslinya adalah Yosafat Sudarso. Lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 24 November 1925. Sudarso menganut agama Katolik. Sedari kecil ia telah memiliki cita-cita menjadi seorang prajurit. Ia merupakan anak dari Soekarno Darmo Prawiro dan Mariam. Ayahnya merupakan pensiunan dari reserse polisi. Namun, orang tua Yos tidak menyetujui keinginannya untuk masuk ke dunia militer. Ia bahkan nyaris akan menjadi seorang guru setelah diterima di Quick School, sekolah pendidikan guru di Muntilan. Namun karena kondisi, Yos gagal menyelesaikan studi keguruannya. Saat itu, tahun 1942, Jepang tengah masuk dan berkuasa di Indonesia. Meski tidak berhasil menjadi guru, Yos tidak menyerah. Justru ia berkesempatan untuk menggapai cita-cita masa kecilnya menjadi seorang prajurit. Apalagi pemerintahan militer Jepang tengah membutuhkan banyak tambahan tenaga untuk menghadapi sekutu di Perang Asia Timur Raya. Yos pun kemudian masuk sekolah tinggi pelayaran di Semarang, sekaligus mengikuti pendidikan militer Angkatan Laut Jepang. Setelah lulus pada 1944, Sudarso bertugas di kapal milik Jepang bernama Go Osamo Butai sebagai perwira. Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang diiringi dengan kekalahan Jepang dari sekutu. Hal ini rupanya membukakan jalan karir bagi Sudarso. Ia bergabung ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR) di sektor kelautan BKR Laut. 3 tahun kemudian, ia menempuh pendidikan Sekolah Angkatan Laut di Surabaya pada tahun 1950. Sejak itu, Yos pun kerap mengambil bagian dalam serangkaian operasi militer untuk mengatasi berbagai pemberontakan yang terjadi di wilayah NKRI. Ia pernah memimpin beberapa kapal perang Republik Indonesia KRI seperti KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, KRI Patimura, sampai KRI Macan Tutul. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran Laut Aru di Maluku antara Indonesia dengan Belanda. Saat pertempuran ini, Sudarso menjabat sebagai
Deputi Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Kasat. Operasi di Laut Aru ini merupakan misi untuk membebaskan Papua Barat dari Belanda setelah Presiden Soekarno menyerukan Tri Komando Rakyat Trikora pada tanggal 19 Desember 1961. Dalam pertempuran ini terdapat 3 kapal perang Republik Indonesia KRI yang terlibat, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau. Sudarso memimpin KRI Macan Tutul. Nahasnya, pergerakan Sudarso dan 3 unit KRI yang beroperasi di Laut Aru ini tercium oleh Belanda. Ada 3 kapal perang berukuran lebih besar dengan persenjataan yang lebih lengkap dan canggih dari pihak Belanda. Sadar akan kekurangannya dalam perlengkapan tempur, Sudarso pun memerintahkan ketiga kapal Republik untuk putar balik dan mundur sementara. Kapal Belanda mengira tindakan ini merupakan sebuah manuver atau kelicikan untuk menyerang dengan melepas tembakan. Di tengah upaya penyelamatan, tiba-tiba mesin KRI Macan Tutul mati. Sudarso pun berpikir keras karena harus ada kapal Republik yang selamat. KRI Macan Tutul yang dipimpinnya kemudian memasang badan untuk menjadi umpan, memberi peluang kepada kedua KRI Republik lain untuk menyelamatkan diri. KRI Macan Tutul pun tertembak oleh Belanda. Kapal ini meledak dan secara perlahan mulai tenggelam. Komodor Sudarso yang mengorbankan nyawanya demi tugas kepentingan negara wafat pada usia yang masih muda, 36 tahun, bersama 24 awak kapalnya. Atas jasanya, Sudarso dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya juga diabadikan menjadi nama kapal perang milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Sudarso. Nah, seperti itu teman-teman, sejarah dari pengorbanan yang luar biasa dari Komodor Sudarso. Ingat semboyan yang terkenal yang diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya yang terakhir pada hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966 yang disingkat Jas Merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Bunyikan juga tanda loncengnya agar ketika ada video baru teman-teman mendapatkan notifikasinya. Terima kasih atas dukungannya. Sehat selalu, banyak rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Selamat berpisah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.